kepada Ibu Sri Sulasmi dan pada teman-teman saya semua. Nama saya Joseph Fabian Oliver, kelas 12 IPS 3, dan saya hari ini akan menjelaskan apa itu fungsi kemasan pada produk hiasan. Fungsi kemasan pada produk hiasan ini yaitu melindungi produk hiasan tersebut dari benturan atau dari pengaruh cuaca. Kemasan ini juga tidak berfungsi hanya sebagai pelindung dari produk hiasan tersebut, melainkan mempunyai daya tarik tersendiri atau identitas dari produk tersebut. Nah, material ini yang digunakan untuk membuat kemasan bergantung dari produk yang akan dikemas, khususnya pada produk yang berbahan dasar lunak. Jika produk tersebut mempunyai keindahan di dalamnya, maka kemasan tersebut akan memanfaatkan kemasan yang bersifat transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Putri Hardianti dari kelas 12 IPS 3, absen 18. 2. Promosi produk hiasan dari limbah. Kegiatan dan media promosi bergantung pada pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut. Promosi dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan di suatu lokasi, promosi melalui poster, iklan, media cetak, radio, maupun media sosial. Pada dasarnya, produk hiasan memiliki keunggulan pada tampilan visual, sehingga jarang menggunakan radio untuk sumber promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Damayanti, absen 19 dari kelas 12 IPS 3 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan wirausaha. Limbah selalu menjadi bagian dari kegiatan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari, rumah tangga maupun industri. Indonesia tentu saja dengan jumlah penduduk yang sangat besar, pertumbuhan industri dan keragaman pertanian memiliki potensi bahan baku limbah yang kaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki jenis hasil pertanian yang khas dan jenis industri yang berbeda, sehingga menghasilkan limbah yang beragam pula. Keragaman limbah yang ada membuka peluang usaha produk kerajinan berupa hiasan dari limbah. Bahan limbah itu apa saja sih yang bisa digunakan untuk menghasilkan kerajinan? Itu ada limbah padat berupa kaca, logam, tulang belulang, bahan alam-alam lainnya, kertas, kain, dan sebagainya. Seperti kaca, kita bisa membuat cermin, gelas kaca, terus piring kaca. Terus kalau dari logam seperti celengan, terus dan sebagainya. Kertas seperti mungkin contohnya seperti lukisan juga bisa yang dari kertas. Terus seperti kain bisa membuat taplak meja, terus tas. Terus kalau dari tulang belulang itu contohnya seperti gantungan kunci, seperti itu. Lalu peluang usaha produk kerajinan dari limbah didasari dengan riset pasar dan pengembangan produk inovatif. Nah, apa sih produk inovatif? Produk inovatif itu, produk inovatif akan diterima dengan baik oleh pasar dan memiliki pembeli apabila harga jualnya sesuai dengan pasar yang dituju. Tentu saja suatu produk akan banyak membeli apabila kualitas produk sesuai dengan harga produk. Apabila harga produk tidak sesuai dengan kualitas, contohnya kita membeli suatu barang, tapi suatu barang itu kualitasnya tidak baik, namun harganya tinggi. Siapa yang akan membeli jika kualitas tidak sesuai dengan harganya? Kita sendiri juga ingin kan membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya dan sesuai dengan harga pasar. Misalkan di toko A menjual harga ini dengan kualitas yang baik, harganya 50.000, tapi di toko B dengan kualitas yang sama harganya malah 70 atau 80.000. Kalau misalkan seperti itu, banyak orang akan membeli di toko A dong daripada di toko B, karena harganya sendiri sudah menentukan gitu kan. Padahal kualitasnya itu sama saja, tapi kalau misalkan harganya bedanya terpaut agak jauh, pasti pembeli akan lebih ingin membeli di toko A daripada di toko B. Maka dari itu kita harus menjual produk dengan kualitas harga yang pas dan sesuai dengan pasar. Lanjut,
Penetapan harga jual yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan penjualan produk. Penetapan harga jual tergantung dari harga produk produksi, dari harga pokok produksi atau HPP per unit kemasan, biaya promosi, serta biaya distribusi yang dikeluarkan. Penetapan harga jual juga harus mempertimbangkan daya beli calon pembeli. Jadi kalau misalkan itu kita harus membuat penetapan dulu, kita mau memasarkan produk ini ke kalangan mana agar harganya itu sesuai dengan hal-hal yang kita perjualkan. Selanjutnya ada simulasi wirausaha produk hiasan dari limbah. Setiap kegiatan wirausaha membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak. Hubungan baik antara wirausahawan dengan pemasok barang, pekerja, dan para pembeli harus terjaga dengan baik. Setiap kelompok akan melakukan diskusi untuk menentukan peran dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan wirausaha ini. Kegiatan ini terdiri dari pengembangan desain, produk, pemasaran, dan pengaturan keuangan. Kompetensi kerjasama dan tanggung jawab dari masing-masing kelompok menjadi kunci dalam keberhasilan proyek ini. Setiap kelompok akan melakukan diskusi untuk pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan agar pekerjaan ini dapat berjalan efektif dan efisien. Kegiatan ini terdapat dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan wirausaha dibagi menjadi 3, yaitu tahapan pertama, persiapan organisasi, dan perencanaan produksi. Penyusunan struktur dan pembagian kerja dimusyawarahkan dengan seluruh anggota kelompok. Perencanaan produksi telah dilakukan melalui tugas-tugas pada pembelajaran sebelumnya dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tahapan kedua, produksi hingga penjualan. Masing-masing kelompok melakukan produksi kerajinan hiasan dari limbah dengan jumlah sesuai kesepakatan kelompok, dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan target penjualan. Tahapan ketiga, pertama, tahap pembentukan organisasi dan pembagian tugas. 2. Menetapkan target dan strategi. 3. Membuat jadwal kegiatan. 4. Menentukan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan. Tahap 2. Melakukan produksi, melakukan quality control, melakukan pengemasan, melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Tahap 3. Evaluasi kinerja dan keuangan, penyusunan laporan evaluasi. Bagian tahapan simulasi wirausaha adalah evaluasi. Proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT, yaitu dengan cara menguraikan kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman dari luar threats dari produk kerajinan yang telah dibuat, proses produksi, proses pemasaran dan distribusi, serta pasar sasaran.